Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadithi man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah. Fi kalimah ukhra sahhalallahu bihi tariqan ila al-jannah. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini tetap dan selalu Allah berikan kita kesehatan. Adapun bagi mereka-mereka yang mendapatkan musibah berupa sakit, berupa hutang, berupa segala macam musibah, mudah-mudahan Allah selesaikan hajatnya, Allah permudah hidupnya dan Allah kuatkan jiwa raganya. Amin amin ya rabbal alamin. Salam serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga tetap tercurah kepada keluarganya, kepada sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semuanya, alhamdulillah beberapa hari tidak bertemu, masya Allah, dengan begitu banyak kegiatan yang memang dan waktu ya, kegiatan dan waktu dan tempat untuk merekam, jadinya ada banyak kesulitan lah untuk agar saya bisa merekam seperti itu. Alhamdulillah pada hari ini saya bisa merekam lagi, kita bisa sharing bersama, duduk mujalasah bersama di kitab Nuzhatul Muttaqin Syarah Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi dan disyarah oleh dua dokter, 4 dokter dari Suriah. Semoga Allah memberikan manfaat ilmunya kepada kita dan kepada beliau jariah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik ya, kita masuk ke bab selanjutnya, bab 6. Kemarin kita sudah bahas tentang bab muraqabah. Bab muraqabah ini saya bikin 2 sesi ya, karena memang banyak hadisnya. Sekarang kita akan bahas bab takwa. Sebenarnya teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, bab takwa ini gak usah terlalu panjang lebar ya untuk dibahas, karena kita sangat tahu bahwa takwa ini memang salah satu perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan inna akramakum indallahi taqakum, bahwasanya nilai kita itu di depan Allah Subhanahu wa taala ada takwa kita. Bukan seberapa tinggi jabatan kita, seberapa banyak harta yang kita kumpulkan, atau apalah yang kita bisa sebutkan gitu ya. Tapi derajat takwa kita. Nah, apa sih takwa itu? Begitu ya. Ta'rif umum bahwasanya takwa itu adalah menjalankan perintahnya dan juga menjauhi larangannya, seperti itu. Dengan terus istiqomah, terus-terusan, dan tidak terus-terusan melakukan sampai nanti wafat, dan dengan kebiasaannya seperti itu, insyaallah dia termasuk orang-orang yang bertakwa. Nah, adapun di dalam hadis dan Al-Quran, mari kita bahas ya. Kita akan langsung bahas di kitabnya tentang takwa tersebut, disebutkan di dalam Al-Quran itu seperti apa. Nah, salah satunya adalah bab taqwa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ini kalimat Al-Quran yang memang sangat masyhur ya di telinga kita. Bahwasanya setiap orang-orang ingin berceramah atau khutbah dan lain sebagainya selalu mengucapkan kalimat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Ketika seseorang itu berusaha menjauhi larangannya, dia menjauhi larangannya, larangan Allah dan mengerjakan perintahnya, tapi kalau masih main-main, maka belum haqqa tuqatih, masih biasa saja seperti itu. Tobat maksiat. Ketika dia menjauhi larangannya pada satu kondisi lalu dia mengerjakan perintahnya, maka dia disebut sebagai orang yang sedang berusaha melakukan perbuatan takwa.
Tapi ketika dia mengulangi lagi, maka dia belum sebenar-benarnya takwa. Makna hakikat takwa tersebut belum sampai kepada dia. Seperti itu. Maka takwa ini bahkan menjadi salah satu syarat rukun khutbah Jumat, seperti itu. Salah satunya adalah wasiat takwa untuk kita semuanya, seperti itu. Lalu di dalam ayat lain, fattaqullah mastata'tum, maka bertakwalah kepada Allah semampu kamu, selevel kamu, sebisa kamu. Maka di dalam agama la ikraha fiddin, tidak ada tidak ada paksaan, seperti itu dalam beragama, seperti itu. Lalu wahadil ayah lil muradillah. Oke, lanjut. Ayat selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Lalu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja in tattaqullaha yaj'al lakum furqana yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlin 'adzim. Dan masih banyak sekali ayat-ayat tentang takwa di dalam Al-Qur'an. Jelas ya bahwasanya takwa ini merupakan kalimat masyhur yang memang didengar oleh umat Islam. Sampai-sampai mungkin banyak sekali yang bahkan orang biasa pun faham dan hafal apa sih takwa itu. Di sini dijelaskan ada ayat, bersiapa yang bertakwa kepada Allah, maka ia akan memberikan kamu jalan keluar dan memberikan rezeki dari arah yang tidak kalian duga, seperti itu. Bahkan di dalam ayat selanjutnya, in tattaqullah yaj'al lakum furqana, ketika engkau bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan di antara kamu itu sebuah pembeda. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum, pembeda antara orang yang tidak bertakwa dan takwa. Pembeda maksudnya kita tahu mana yang benar, mana yang tidak, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, ketika kita bertakwa artinya kita beramal baik, maka Allah akan mengkafarat atau menghapus dosa-dosa kita dan mengampuni kita, seperti itu. Bahkan di pembahasan sebelumnya adalah kita watbi sayyi'atal hasanata, seperti itu. Ikutilah perbuatan keburukan dengan perbuatan kebaikan, tamhuha, maka Allah akan menghapus keburukan tersebut, seperti itu. Walaupun itu merupakan perbuatan-perbuatan kecil saja ya, perbuatan-perbuatan keburukan kecil yang akan di cover, diampuni, terhapus ketika kita melakukan keburukan lalu kita berusaha melakukan kebaikan, maka dia akan terhapus, seperti itu. Wallahu dzul fadlin 'adzim. Allah yang memiliki segala macam keutamaan dan maha agung. Dan banyak ayat-ayat bab ini yang sangat-sangat maklum dan gak mungkin saya jelaskan semuanya, seperti itu. Yang pada intinya adalah makna takwa tersebut kita harus paham ya. Takwa itu bahkan fattaqu, ada yang mengartikan takutlah, takwa takutlah, seperti itu, menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi larangannya. Bahkan hal remeh ya. Jadi di dalam Islam itu kalau masalah hukum ada yang mengatakan hukum itu 7, tapi yang paling masyhur ada 5. Pertama, perbuatan yang halal, haram, ada nanti syubhat atau mubah, seperti itu ya. Kalau misalkan di hukum yang lain ada wajib, ada sunnah. Tapi kalau misalkan untuk perbuatan ini boleh atau tidak, lebih tepatnya halal, haram, perbuatan itu halal enggak, haram tidak, apakah sunnah, apakah tidak, seperti itu ya. Haram, halal, wajib, haram, seperti itu ya. Sunnah, mubah, makruh, bahkan nanti ada kalau dalam makanan ada syubhat, seperti itu. Jadi di tengah-tengah itu ada mubah dan syubhat. Maka area makruh dan haram, kalau jika kalian berusaha untuk meningkatkan takwa kita, maka dua hal tersebut lebih baik tinggalkan. Perbuatan yang haram dan makruh ini masih boleh dilakukan, wala yu'aqabu ala fi'lihi, tetapi namanya makruh itu dibenci. Siapa yang membenci? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ingin dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, nanti ada perbuatan mubah, bahkan di dalam kategori takwa perbuatan takwa, ketika ada perbuatan mubah itu, bahkan beberapa perbuatan mubah tidak dilakukan oleh orang yang bertakwa, seperti itu. Karena ada satu kaidah itu mengatakan bahwasanya salah satunya adalah bagi orang-orang yang memang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, perbuatan tersebut itu tidak layak untuk dilakukan, seperti itu. Contohnya
misal aurat laki-laki itu jumhur ulama mengatakan dari pusar, surah, warukbah, sampai lutut seperti itu. Artinya jika kita kita menutup area pusar sampai sebagai laki-laki sampai lutut, artinya nggak masalah kan? Saya keluar rumah pakai sarung, pakai kaos dalam seperti itu, aman, nggak akan kenapa-napa. Tapi bagaimana jika dilakukan oleh contoh salah satunya ustaz seperti itu, atau enggak pejabat seperti itu, keluar rumah ke warung misalkan pakai sarung seperti itu, habis itu pakai kaos dalam seperti itu, kan tidak pantas gitu ya. Bagi orang-orang yang dekat kepada Allah, hal itu tidak pantas, walaupun boleh, tidak berdosa gitu. Tapi lagi-lagi seorang muslim itu punya iffah, punya izzah, punya muru'ah yang harus dijaga wibawanya seperti itu. Baik ya, kita masuk ke hadis. Ada beberapa hadis yang mau saya bahas, tapi nanti saya akan fokus juga, salah satunya adalah ke pembahasan takwanya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah man akramun nas qala atqahum. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat bertanya, dikatakan bahwa Rasulullah SAW ditanya, siapakah yang paling mulia? Manusia yang paling mulia itu siapa sih? Kata Rasulullah, yang paling bertakwa. Maka para sahabat bertanya lagi, alaisa an hadza nas'aluka ya Rasulullah. Kami laisa an hadza. Bukan ini yang kami tanyakan. Qala, maka Rasulullah SAW bersabda lagi, fa Yusufu nabiyullah ibnu nabiyillah ibnu nabiy khalilillah. Yang paling mulia adalah Nabi Yusuf, karena Nabi Yusuf adalah seorang nabi, anaknya seorang nabi, keturunannya seorang nabi pula, dan keturunannya juga kakek buyutnya itu adalah seorang khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Qalu laisa an hadza nas'aluka. Maka para sahabat mengatakan lagi, bukan tentang ini ya Rasulullah kami ingin bertanya. Fa'an ma'adinil Arab tas'aluni khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam idza faqahu. Terus kata Rasulullah SAW, fa'an ma'adinil Arab tas'aluni. Ma'adin itu apa sih? Ayo kita lihat ya di logo bahasanya. Ma'adin ini maksudnya adalah qabail Arab. Qabail itu maksudnya qabilah-qabilah atau masyarakat-masyarakat orang Arab. Apakah menurut kamu adalah man akramun nas, maksudnya adalah orang-orang yang orang-orang Arab, kabilah-kabilah Arab yang paling mulia? Maka kata Rasulullah SAW, khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam idza faqahu. Maka yang terbaik di antara kalian ketika masa jahiliyah adalah yang terbaik ketika masa Islam, kalau misalkan dia memahami agama pada waktu itu. Nah, lalu di sini Nabi Muhammad SAW salah satunya adalah ada kalimat ketika ditanya man akramun nas, Rasulullah mengatakan atqahum. Kita fokus pada kalimat takwanya saja ya. Jadi ketika Nabi SAW ditanya, Nabi SAW jawaban pertama adalah ketika ditanya manusia mana yang paling mulia, maka Nabi SAW mengatakan atqahum, ya yang takwanya tertinggi, maksudnya yang derajat takwanya itu memang tidak diragukan lagi, dialah yang paling mulia. Bahkan di dalam Al-Quran sebagaimana kita tahu bahwasanya inna akramakum indallahi atqakum, bahwasanya inna akramakum indallahi atqakum, bahwasanya sesungguhnya kemuliaan yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Sebagaimana makna tadi saya sebutkan bahwa takwa itu adalah berusaha terus-menerus memaksimalkan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala larangannya. Bahkan dalam hal yang mubah saja masih berhati-hati seperti itu. Jadi memang di sini takwa ini merupakan hal penting ya teman-teman semuanya. Jadi bukan hanya tentang gimana kita menjalani hidup ini dengan baik, kacamata manusia yang baik, tapi di sisi lain kita ini memiliki Tuhan yang memang harus dipatuhi perintahnya dan lain sebagainya seperti itu. Hadis ini diriwayatkan hadis Bukhari dan Muslim. Taib. Salah satunya adalah yang bisa kita ambil dari hadis ini
annal insana yukramu wa yushrafu bi taqwallah azza wa jalla. Wa anna man kana taqiyan kana kathirul khair fid dunya rafi'ud daraja fil akhirah. Wa yashraful insan bi syarfi abaihi wa ashiratihi idza kanu atqiya. Salah satunya adalah bahwa manusia akan dimuliakan dan juga ya ditinggikan seperti itu derajatnya karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bertakwa maka akan mendapatkan banyak kebaikan di dunia dan akhirat. Ini janji Allah Subhanahu wa taala ya. Man kana yuridu thawabad dunya fa indallah man kana yuridu thawabal akhirah man kana yuridu thawabad dunya fa indallah thawabud dunya wal akhirah. Maka ketika ada seorang yang memang mengambil pahala dunia, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala memiliki pahala dunia dan akhirat. Ketika kita mengejar dunia, maka dunia saja yang kita dapati. Sama seperti ada kisah tiga golongan yang pertama kali ditanya dalam hadis itu. Saya baca hadis ini di 40 dosa besarnya Nabi, 40 perbuatan dosa besar seperti itu. Ini karangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kita break dulu ya teman-teman, soalnya udah azan. Saya stop dulu. Maaf ya teman-teman, terpotong sebentar tadi ada azan. Baik, saya lanjutkan ya. Ini tentang ceritanya salah satunya adalah kenapa kita harus fokus mengambil pahala akhirat. Karena insya Allah janji Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan di dunia dan di akhirat, walaupun entah seberapa yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita, ada satu hadis Nabi SAW, beliau menceritakan tentang mimpi beliau. Salah satunya adalah bukan menceritakan mimpi beliau. Ini tentang 3 golongan yang memang ditanya langsung. Salah satunya adalah penghafal Quran, yang keduanya orang dermawan, yang ketiganya syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketiganya ini tidak pas, tidak benar dalam niatnya melakukan amal gitu ya. Ketika ada seorang penghafal Quran ditanya ketika sudah di akhirat, bilang ke Allah, ya Allah, mana pahalaku, aku ingin ambil. Kata Allah Subhanahu wa taala, bukannya kamu sudah ambil, kamu berdusta. Bukankah kamu sudah ambil dulu di dunia? Kamu ingin dikatakan, kamu ingin dipanggil sebagai qari, hilanglah pahalanya. Yang kedua, seorang yang dermawan, ketika dibilang, ya Allah, dulu saya sering sedekah, wakaf, infak, dan lain sebagainya, zakat, saya mau ambil pahala itu. Kadzabta, bukankah kamu sudah ambil pahalanya? Belum ya Allah. Bukankah kamu dulu ingin dipanggil dermawan? Maka pahalamu sudah dipanggil dermawan saja. Yang ketiga, seorang yang syahid, ketika ya Allah, saya syahid di jalan Allah, di jalanmu ya Allah, berperang, meninggal, mana pahalaku? Bukankah kamu sudah ambil? Belum ya Allah. Lalu dikatakan lagi, kadzabta, kamu bohong, bahwasanya bukankah kamu ingin dipanggil syuja', orang yang pemberani? Maka ketiga golongan ini akan hilang pahalanya. Kita bisa ambil secara garis besar bahwasanya niat dalam melakukan ibadah itu sangat-sangat penting. Maka dari itu pembahasan pertama yang saya bahas, dan memang Imam Nawawi rahimahullah taruh di sini adalah pertama bab ikhlas dan ihdharun niyah. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bab niat ini sangat krusial ya. Niat dan ikhlas merupakan sangat yang krusial. Hal yang krusial. 3 golongan ini golongan yang mulia. Bisa panen pahala yang Masya Allah. Seorang penghafal Quran, bacaan Qurannya sangat banyak, mendapatkan pahala yang sangat banyak. Seorang yang kaya raya, satunya adalah syahid, pahala syahid. 3-tiganya ini ahli surga. Tapi hanya karena niatnya yang salah, keikhlasannya yang salah, maka hilang semua pahalanya. Seperti itu teman-teman. Jadi jangan sampai salah seperti itu. Lalu kita lanjut hadis kedua, bahwasanya an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna dunya hulwatun khadiratun wa inna Allah mustakhlifukum fiha fanzuru kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnah bani Israil kanat fin nisa, rawahu Muslim. Saya langsung ke artinya saja ya. Sesungguhnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dunia merupakan manis dan hijau, seperti itu disebutkannya.
Maksudnya di sini godaannya terlalu menenangkan dan adem seperti itu. Wa innallaha mustakhlifukum fiha. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan seorang khalifah, ja'alakum khulafan fid dunya, di dalam dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala akan melihat apa yang mereka kerjakan di bumi ini. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Fa inna awwala fitnah Bani Israil kanat fin nisa. Maka bertakwalah, takutlah kepada dunia, wattaqun nisa, dan bertakwalah, takutlah kepada perempuan. Karena fitnah pertama dari Bani Israil merupakan dari perempuan. Nah, di sini ada kalimat fattaqud dunya wattaqun nisa. Bahwasanya wattaqud dunya itu maksudnya hati-hati sama gonjang-ganjing yang ada terjadi di bumi. Maka fattaqu, takutlah, maka bertakwalah dengan dunia seperti itu. Jangan jadikan la taj'al dunya fi qalbik walakin ij'alid dunya fi yadik faqat. Jadi jangan ditaruh di luar saja. Maka hati-hatilah terhadap gonjang-ganjing yang terjadi di dunia. Wattaqu an-nisa. Dan juga takutlah terhadap perempuan. Maksudnya adalah fitnah-fitnah yang disebabkan oleh perempuan. Jadi bahaya banget ya antara dunia dan perempuan. Begitu. Al-fitnah ta'ti bima'anin katsirah. Maksud dari fitnah itu banyak. Maksudnya fitnah di sini adalah dolal, kesesatan, kagum terhadap dunia. Dunia kan isinya ada perempuan, harta, hal-hal yang mendekatkan kepada neraka lah semuanya. Banyak semua di dunia. Dan finnisa maksudnya bisa babihin, yang disebabkan oleh perempuan tersebut seperti itu. Jadi kalimat takwa di sini juga bisa dikatakan fattaqu. Banyak diartikan fattaqud dunia, maksudnya takutlah terhadap dunia. Maksudnya adalah apa yang terjadi di dunia ini merupakan banyak huru-hara, dan memang itu menguji kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, karena bumi ini tempatnya ujian seperti itu. Ruang ujiannya Allah Subhanahu wa taala itu adalah bumi, dunia ini, alam yang kita sekarang hidupi. Maka dalam surat Al-Mulk, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maka akan diuji siapa yang terbaik amalnya. Maksudnya adalah ya, siapa yang beramal banyak lalu menjauhi larangannya, dia bertakwa, maka akan berhasil seperti itu. Dan juga di sini fattaqun nisa, salah satunya adalah banyak umat-umat yang hancur. Ya, kita bisa lihat realitas sekarang bahwa perempuan merupakan banyak sekali godaannya sangat luar biasa seperti itu ya. Sama ketika terjadi kalau nggak salah Mesir atau Irak seperti itu, atau Iran ya, karena perempuan juga akhirnya mereka dipukul rata oleh pasukan Tartar atau Mongol seperti itu. Maka di sini ada afadal hadis, apa yang bisa ambil manfaatnya dari hadis ini adalah kita harus hati-hati dengan fitnahnya perempuan. Pertama itu, bagaimana fitnahnya perempuan kita bisa jauhi? Satu, jauhi segala macam sebab-sebab yang bisa menimbulkan fitnah. Salah satunya adalah bisa menyebabkan fitnah dan syahwah. Salah satunya adalah ikhtilat, jauhi. Sebenarnya ini pembahasan yang sangat panjang, tapi saya akan ambil poin-poinnya saja dan gak harus terlalu menjelaskan secara panjang ya. Nanti mungkin ada bahasanya sendiri. Yang kedua, nggak usah terlalu banyak ngeliat. Wan nazru ila mawadil fitnah minhun. Jangan ngeliatin perempuan terlalu ngeliatin gitu. Yang tempat-tempat bisa menimbulkan fitnah, banyak lah. Yang bisa menimbulkan fitnah mungkin matanya, mukanya, atau badan kemolekannya, itu bisa bikin fitnah dan syahwah ya. Kita nggak usah banyak sombong. Enggak, jangan. Setan itu pasti ngelihat bahkan lubang sekecil apapun seperti itu. Idza kunna ajnabiyan, kalau mereka adalah ajnabi, perempuan di luar mahram kita seperti itu. Ajnabi itu orang asing. Wa alla yashghilul at-tamattu' bihin, dan juga jangan menikmati ketika seperti itu terjadi, jangan dinikmati seperti itu. Jadi teman-teman, kita bisa tahu ya bahwasanya Nabi SAW dan Allah Subhanahu wa taala memberitakan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara seperti apa sih? Gimana kita bisa
selamat di dunia ini dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya mudah. Allah sedang menurunkan Al-Qur'an secara mutawatir kepada turun ke langit bumi ke Nabi sallallahu alaihi wasallam dari malaikat Jibril pula. Lalu Allah juga mengirimkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa risalah. Maka ikutilah dua manhaj tersebut, kitabullah wa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mutahharah. Kita juga punya aulia an-nabi, wali-walinya Nabi atau wakilnya Nabi, yaitu para ulama. Kita bisa mengikuti beliau-beliau untuk memahami Islam, untuk menambah pengetahuan kita, untuk meningkatkan takwa kita agar kita berhasil di dunia ini. Seperti itu. Dan kita minta banyak-banyak petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berdoa. Karena bagaimanapun kondisinya, jangan pernah sombong, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis yang terakhir yang ingin saya bahas di dalam bab ini adalah ada salah satu doa yang disematkan di bab ini oleh Imam Nawawi rahimahullah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Bahwa ya Allah, aku meminta kepadamu ketakwaan, kesolehan, menjaga dari hal-hal yang memang menjaga dari hal-hal yang memang membuat kita bingung mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik dilakukan, mana yang tidak, seperti itu. Begitu ya kurang lebih teman-teman yang bisa kita pahami dari bab ini, bab takwa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita ketakwaan dan terus menjaga kita dalam ketakwaan. Semoga apa yang telah saya sampaikan dari sharing ini bisa menambah kita pengetahuan kita tentang Islam, dan juga semakin yakin bahwasanya hal-hal yang baik yang memang Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu wa taala inginkan kepada kita, in uridu ilal islah mastata'tu. Bahwasanya apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan, ini dilarang, ini diperintahkan, ilal islah adalah untuk kebaikan hamba-hambanya. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa diambil manfaatnya. Hal-hal yang kurang mohon maaf. Apabila ada kritik dan saran, mohon langsung beritahu saya. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.